Screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami ya Pak Gafur Sangaji memang sudah menyampaikan ya acara hari ini, dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing pan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan terima kasih atas dukungan, support dan semuanya atas perkenannya saya membuat laporan. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus, dan di bawah koordinasi non litigasi Pak Ahmad Masinur. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat pelaporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Gafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil. Samsir Siregar. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga, yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini ya, pada hari Senin kemarin saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya ya diterima. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas di Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu,
semalam tepatnya dua malam sebelumnya lawyer kami ya Pak Gafur Sangaji memang sudah menyampaikan ya acara hari ini, dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan ya gitu, bingung dia gelisah apa, dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan calon kali ya gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor inisialnya akan saya sebut ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang keenam adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya sini Bang. Ya. Mantap Bang. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Wih, mantap. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Amin. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meniti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak. Semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan sudah pakai kaos tahanan gitu dan kemudian sudah dan membawa borgol lagi ya gitu itu kan apa. Dan sekali lagi terima kasih untuk TAAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Restu dan Pak Ahmad Kasinuddin yang sudah mendampingi dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan?
Ya cukup ya. Cukup. Oke, clear. Terima kasih. Jadi ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Semuanya udah jelas ya. Yang bohong peristiwa ternyata laporannya bukan peristiwa. Ya, Oke. clear ya udah semuanya. Iya, nanti Pak. Jelas ya semuanya? Jelas. Nggak perlu saya tunjukkan ya, ini detailnya ada semua nih. Gambar-gambarnya, videonya ada semua nih, gambarnya, videonya ada semua nih laporannya. Kasih ya. Gitu, nanti. Biar mereka cari sendiri. Iyalah, silahkan cari sendiri dan bingung. Sorry. Dan bingung. Siapa aja?